dimanapun Anda berada, apa kabarnya semuanya? Luar biasa pastinya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sikap yang baik dan sehat itu menular. Tapi jangan menunggu untuk tertular dari orang lain. Jadilah penularnya. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sikap yang baik dan benar dibangun dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan ketaatan dibangun atas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun, tetaplah miliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari siang hari ini kita bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GKI Penuai, bersyukur sekali hari ini kita bisa kembali untuk beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Mari saya mau mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Hari ini
selesai kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus dipenuhi rasa syukur karena anugerah Tuhan besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mau mengucapkan selamat hari Natal buat kita sekalian. Ada tamu istimewa yang sudah sering memberkati kita sekalian di dalam ibadah ini, Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan Natal buat kita sekalian.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut bersama-sama Pastor Jeffrey Wela. God bless you. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar rekan sahabat keluarga besar Jemaat JKI Penuai Wolonggong? Hari ini saya percaya semua dalam keadaan bersukacita, bersyukur, dan pastinya tetap semangat karena hari ini kita bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama-sama. Amin. Kita siap dengar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat waktu yang luar biasa, waktu yang berkualitas, di mana kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa, otoritas kuasa wibawa Allah ada di dalam kebenaran firman. Kami butuh hikmat-Mu, sehingga kami mengerti, kami memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa, karena hari ini kita keluarga besar JKI Penuai Wolonggong beserta rekan-rekan, sahabat dan jemaat, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Amin. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Senyum dulu, ini perayaan Natal yang luar biasa. Natal JKI Penuai Wolonggong, Sabtu 25 Desember 2021. Tema Natal hari ini ada satu tema yang sangat luar biasa, yang secara pribadi sangat memberkati kehidupan saya. Apa temanya? Mari Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas dengan satu tema, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Sekali lagi, Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dalam Yeremia 23 ayat 6. Sekali lagi saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila ia memerintah, perhatikan, orang Yehuda akan selamat, dan orang Israel, perhatikan, akan hidup dengan aman. Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita. Bapak Ibu, perhatikan bagian akhir dikatakan begini. Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tema yang dibahas, Tuhan yang menyelamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini tema yang sangat mendasar untuk kehidupan kita. Hari ini, besok, dan ke depan, dan tahun-tahun selanjutnya, Tuhan yang menyelamatkan. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius. Perhatikan baik-baik. Dalam kitab Matius pasal pertama ayat 21, firman Tuhan berkata dengan jelas, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, di awal firman Tuhan ini saya ingin mendasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam beberapa ayat, bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bahwa Yesus juru selamat, bahwa Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada satu bagian firman Tuhan, mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Lukas. Lukas pasal kedua, perhatikan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota
Daud. Bapak Ibu, rekan sahabat jemaat yang diberkati, sekali lagi kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius. Perhatikan baik-baik. 1 Timotius pasal pertama ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Perhatikan ada kata-kata. Ada kata-kata yang luar biasa di sini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan yang menyelamatkan. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ini satu tema yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Tuhan yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada satu ayat sebelum saya akan masuk di dalam poin-poin khotbah, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 13. Perhatikan satu ayat, yaitu ayat 23. Perhatikan. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya ada sebuah kesaksian. Ya, Tuhan izinkan kami melayani seorang ibu yang bernama Ibu Lita. Tinggal di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Beliau seorang pengusaha, ya. Dalam satu ketika beliau dihianati orang-orang kepercayaannya. Perusahaannya diambil alih. Belasan kapalnya diambil alih. Dan beliau sampai sakit. Beliau hidup dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai beliau ambil keputusan mau membalas dengan menggunakan jasa seorang dukun. Tetapi dengar baik-baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju kota Banyuwangi untuk bertemu dengan seseorang yang membantu, perhatikan ini, yang membantu ibu ini untuk membalas sakit hatinya, kekecewaannya. Dalam perjalanan di tol, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan hadir sebagai seorang pribadi. Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus penyelamat. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Yesus Kristus yang bisa membebaskan kehidupan Ibu Lita. Dan apa yang terjadi? Ibu Lita ambil satu keputusan. Untuk apa? Kembali ke kota Surabaya. Kembali. Dan akhirnya apa? Benar-benar pribadi Ibu Lita mengalami Yesus Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya. Dan hari ini Tuhan memulihkan kehidupan Ibu Lita. Dan hari ini Ibu Lita dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dari gereja ke gereja. Dan saat ini pelayanan bersama dengan kami menjadi satu tim pelayanan. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Kehidupan Ibu Lita mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hanya pribadi, tetapi usahanya, pekerjaannya, perusahaannya, anak-anaknya, semua mengalami pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi,
Dengar baik-baik. 100% Tuhan yang menyelamatkan. 100% Yesus yang menyelamatkan. Rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat JKI Penuai Wolonggong. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Yakinlah bahwa Yesus Kristus 100% Tuhan yang menyelamatkan. Yakinlah bahwa Yesus Kristus 100% juru selamat untuk kehidupan kita. Amin. Perhatikan baik-baik. Jika Tuhan yang menyelamatkan hidupku, dengar ini, dengar ini. Dengar ini baik-baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, dengar ini, dengar ini. Jika Tuhan yang menyelamatkan hidupku, pertanyaannya, bagaimana saya harus hidup? Bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan itu? Bagaimana seorang Jeffrey Whelan bisa hidup di dalam keselamatan itu? Bagaimana kita jemaat Tuhan? Bagaimana kita rekan sahabat yang ada di JKI Penuai Wolonggong? Bagaimana kita keluarga-keluarga harus hidup? Bagaimana kita para pelayan Tuhan harus hidup? Pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana? Kebenaran firman Tuhan jawabannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, kelahiran Yesus ke dalam dunia tujuannya jelas untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Amin. Pertanyaan ini sekali lagi, bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan itu? Apa yang saya harus lakukan? Kebenaran firman Tuhan jawabannya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Bapak Ibu, rekan sahabat, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, kita harus hidup. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, maka kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap yakin, saya akan tetap percaya, saya akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan kecewa. Apapun yang terjadi, saya akan tidak tinggalkan iman saya. Saya tidak akan lari, tetapi saya akan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jangan karena masalah kita lupa Tuhan. Jangan karena ada badai hidup. Jangan karena kita kesulitan. Jangan karena ada masalah, ada tantangan, ada proses, maka kita meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Jangan. Kita pribadi-pribadi yang diselamatkan. Bagaimana kita hidup dalam keselamatan? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Kebenaran firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 15. Sekali lagi. Yohanes pasal 15. Perhatikan ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat JKI Penuai Wolonggong, rekan sahabat, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Di hari kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini, tangkap baik-baik poin firman Tuhan ini.
Kalau benar-benar kita mengakui bahwa Tuhan yang menyelamatkan, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus hidup, yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun alasannya, saya pribadi, saya dan keluarga, saya dan pelayanan, saya akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan jelas. Tuhan yang mengajak. Untuk apa? Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Yesus, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang membebaskan kita dari segala bentuk dosa yang selama ini sudah membelenggu kita. Yesus Kristus yang membebaskan, Yesus Kristus yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang memerdekakan. Nah, bagaimana kita harus tetap tinggal? Bagaimana kita harus hidup di dalam keselamatan itu? Yang pertama, harus hidup tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami membimbing secara rohani buat Ibu Lita, ya. Kami mengajak ke pelayanan-pelayanan. Siapa tahu satu ketika, jika Tuhan izinkan, kita ketemu di Australia, ya, saya bisa mengajak Ibu Lita untuk bersaksi secara langsung bagaimana Tuhan yang menyelamatkan berkarya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin mengatakan, sekali lagi saya ingin mengajak, hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Tangkap poin firman Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana saya harus hidup? Bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan itu? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap hidup kita berakar, dibangun di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi, rekan sahabat, saya ingin mengingatkan, saya ingin mengajak untuk apa? Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Pegang prinsip, pegang imanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Khusus yang belum menikah, dengar baik. Jangan karena pasangan hidup engkau meninggalkan Tuhan. Yang belum bekerja atau sementara bekerja, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan karena demi pekerjaan lebih baik engkau meninggalkan Tuhan. Jangan. Sekali lagi, Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana saya harus hidup? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan khotbah dalam perayaan Natal 2021, ada banyak yang secara pribadi berbicara kepada saya bahwa anugerah Tuhan luar biasa jika kita bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jika kita mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana kita bisa hidup di dalam keselamatan. Yang pertama, jangan lupa tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Senyum dulu. Oh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, ya, bagaimana saya hidup di dalam keselamatan. Yang kedua, harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sesulit apapun situasi keadaan kita, seberat apapun tantangan hidup, dengar baik-baik. Dengar baik-baik.
tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Bagaimana saya, dengar ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Bagaimana saya bisa hidup di dalam keselamatan itu? Yang pertama, sangat jelas, tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Benar-benar kita menjadikan firman Tuhan pedoman hidup kita. Benar-benar kita jadikan firman Tuhan kebutuhan kehidupan kita. Benar-benar kita harus suka membaca, merenungkan, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti untuk berjuang. Ingat. Tuhan yang menyelamatkan. Yesus Kristus juru selamat. Yesus Kristus juga kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat JKI Penuai Wolonggong yang diberkati, tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu harga mati. Amin. Jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka yang kedua kita harus lakukan hidup dalam keselamatan, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan patokan hidup kita. Prinsip hidup kita firman Tuhan. Prinsip pelayanan firman Tuhan. Prinsip pekerjaan firman Tuhan. Prinsip di dalam pergaulan firman Tuhan. Saya percaya seperti Yusuf sukses, seperti Yusuf berhasil, maka kita juga akan mengalami keberhasilan yang sama. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa bisa demikian? Perhatikan baik-baik. Karena Yusuf hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan. Mari bersama dengan saya. Perhatikan ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Rekan sahabat, Bapak Ibu, jemaat JKI Penuai Wolonggong, kalau membaca ayat ini, ya, jika jemaat ditanya, jika Bapak Ibu ditanya, bagian mana yang paling enak dibaca? Pastinya bagian akhir. Ya, bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jangan lupa bagian atasnya, bagian awal, bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Itu poin yang pertama kita bahas. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain apa? Kita harus membangun kehidupan sesuai dengan kebenaran firman. Pegang prinsip firman Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Perhatikan baik-baik. Kita pribadi-pribadi yang mengalami keselamatan. Pribadi-pribadi yang hidupnya diselamatkan. Kita tidak hanya tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetapi yang kedua, kita harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Sulit, berat, tetaplah membangun kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya
hari ini, besok, dan seterusnya, tahun-tahun di depan adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan menggenapi janji-janji yang Tuhan katakan. Dan itu berlaku buat kita jika kita tetap hidup tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Rekan sahabat, hari Natal bulan Desember ini, saya pribadi melihat betapa campur tangan Tuhan yang sangat-sangat dahsyat. Rekan sahabat yang diberkati, dengar baik-baik. Waktu kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, percayalah, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menggenapi janji-janji di dalam firman-Nya. Amin. Jadi jangan pernah lupa bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan. Yang pertama tadi sangat jelas, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua, harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa kita harus tetap semangat, roh kita harus tetap menyala-nyala. Kita harus jadi pribadi yang tetap kuat di dalam kekuatan Allah. Kita jadi pribadi yang harus tetap bisa berdoa, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa bersyukur, tetap bisa mengasihi, tetap bisa memaafkan, tetap bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan itu? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya pernah ditanya, Pastor Jeffrey, berapa persen saya harus hidup sesuai firman Tuhan? Sederhana saya jawab, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka lakukan firman itu dengan segenap hati. Artinya 100%. Amin. 100%. Bukan 50, bukan 75, bukan 90, bukan 97, bukan 99, tetapi 100%. Dengar baik itu. Yang ketiga, rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan yang menyelamatkan, Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana saya harus hidup di dalam keselamatan? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Yesus Kristus Tuhan lahir ke dunia wujud kasih Bapa yang sangat luar biasa untuk manusia. Benar? Ya. Yesus lahir itu bukti nyata Bapa di sorga sangat mengasihi manusia. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan yang menyelamatkan. Jika benar-benar kita mengaku bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita, dan kita harus tetap tinggal di dalam keselamatan itu, kita harus hidup di dalam keselamatan itu. Tidak hanya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan,
Tidak hanya kita harus tetap tinggal dalam firman, tapi yang ketiga jangan lupa bahwa Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Luar biasa, luar biasa. Orang akan tahu kita murid Yesus waktu kita tetap tinggal di dalam kasih. Waktu kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan yang menyelamatkan, dengar baik. Kita harus hidup di dalam keselamatan. Di dalam keselamatan kita harus benar-benar hidup memperlihatkan kasih Yesus Kristus. Kasih Tuhan harus ada dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan luar biasa. Kasih kepada keluarga itu dahsyat. Kasih kepada sesama, kasih kepada orang tua, kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat JKI Penuai Wolonggong yang diberkati, mari kita lihat bagian firman Tuhan. Di dalam ayat ke-9 firman Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Perhatikan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu jemaat, rekan sahabat JKI Penuai Wolonggong, siapa yang mengajak untuk kita tetap tinggal dalam kasih? Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan ingin untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal dalam firman-Nya. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa? Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita layani, mereka bisa melihat, mereka bisa menyadari, mereka bisa merasakan bahwa ada Yesus Kristus, Juru Selamat, nyata dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kemarin kami diizinkan Tuhan KKR bersama anak-anak PANG tanggal 12 Desember. Saya banyak tidak kenal mereka. Ada yang datang dari agama-agama lain. Saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya percaya Yesus 100% lahir ke dunia. Yesus 100% juga untuk mereka. Amin. Dengar baik. Kenapa saya melakukan? Karena kasih yang saya alami di dalam Yesus. Kasih itu mendorong untuk apa? Untuk saya bisa mengasihi mereka. Baru kemarin tanggal 21 ya. Tanggal 21 ya. Kami pergi berbagi kasih kepada anak-anak dari korban bencana Gunung Semeru. Dengar ini. Dengar. Yang hadir banyak dari agama lain. Kenapa kami lakukan? Apa ingin memperlihatkan kesombongan? Tidak. Tetapi itu wujud pribadi-pribadi yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan mau benar-benar hidup kita, keluarga kita, jemaat kita, kita ini harus tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Bagaimana kita memperlihatkan kasih kalau kita tidak mengalami kasih itu? Kalau hidup kita tidak tinggal di dalam kasih, tidak bisa. Tidak bisa. Bapak Ibu jemaat JKI Penuai Wolonggong yang diberkati oleh Tuhan. Melalui perayaan Natal hari ini, alamilah bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik.
Bagaimana saya hidup di dalam keselamatan? Yang pertama, kita harus hidup tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, mari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan yang menyelamatkan, pribadi-pribadi yang sudah mengalami kebebasan, yang sudah dimerdekakan, yang sudah mengalami Yesus Kristus di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu. Hari ini kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam firman. Kita harus tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita akan memasuki tahun 2022, di mana tahun itu tahun penuh kasih karunia, tahun penuh kemuliaan, tahun penuh kemenangan, tahun penuh perlindungan, tahun penuh pertolongan, dan tahun penuh mujizat-mujizat yang membawa kita lebih melekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Berapa banyak yang mau? Berapa banyak Bapak Ibu jemaat rekan sahabat yang mau sungguh-sungguh hidup tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup tetap tinggal dalam firman Tuhan, hidup tetap tinggal dalam kasih Tuhan? Dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi, siapa yang mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang menyelamatkan, angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami keluarga besar JKI Penuai Wolonggong yang ada di Australia merayakan kelahiran Yesus Kristus, mengambil sebuah tema yang luar biasa, Tuhan yang menyelamatkan. Bapa dalam sorga, hamba berdoa, Tuhan menolong memampukan kami untuk benar-benar kami bisa hidup di dalam keselamatan. Dengan cara kami tetap tinggal di dalam Tuhan, kami tetap tinggal dalam firman, kami tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami akan tetap punya komitmen, kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kami. Hamba berdoa, Tuhan memberkati keluarga besar JKI Penuai Wolonggong. Dalam nama Tuhan Yesus, biar di hari Natal hari ini, seluruh rekan sahabat, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong benar-benar mengalami Tuhan yang menyelamatkan. Kami berdoa, Tuhan memberkati kota Wolonggong. Curahkan kasih karuniamu, curahkan hujan keselamatanmu. Kami berdoa, terjadilah pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan sahabat, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, saya Pastor Jeffrey Welan, mewakili keluarga dan pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus menyertai dan pastinya Tuhan memberkati. Shalom. Pengumuman JKI Penuai Wolonggong Desember 2021. Terima kasih kepada Pastor Jeffrey Welan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati hidup serta pelayanannya. Ibadah JKI Wolonggong akan diadakan kembali pada bulan Januari 2022.
persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082332. BSB number 082332. Account number 8359400914. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang 8359400914. baik, kami mengucap syukur ya Bapak, ibadah berlangsung dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk firman isi hati-Mu ya Bapak, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Bapak, di akhir tahun ini ya Bapak, tangan pernyataan Tuhan yang tidak pernah terputus yang begitu nyata dalam hidup setiap pribadi ya Bapak. Kami mau memulai hidup di tahun yang baru 2022 ya Bapak, dengan pernyataan Tuhan yang semakin luar biasa ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Bapak kehidupan kami, hidup kami yang Bapak semakin erat, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Kau beri bawa persembahan persepuluhan kami atau ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami minta ya Bapak berkat-Mu ya Bapak untuk tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Firman yang begitu luar biasa memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang memberkati kehidupan kami Bapak. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami jemaat GKI Penua yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang daripada Roh Kudus menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.